Nah, di Pulau Madura ini kita tahu cuaca sebagai sebuah tantangan, topografi dari tanahnya juga sebuah tantangan, dan juga sekelilingnya pun dahulu juga pasti sebuah tantangan. Bukan keakuannya yang akan kita utarakan, bukan saya yang akhirnya memberikan legacy, tetapi dreamnya adalah bagaimana kita memiliki blueprint yang jelas, perencanaan yang jelas, sehingga nanti siapapun yang menggantikan akan bisa melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Podcast kali ini kita akan mengenal salah satu sosok yang baru hadir di Pulau Garam ini. Kenapa? Karena memang baru ada pergantian Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Pamekasan, yaitu Mas Alfian. Saya panggil Mas biar lebih mudah ini, Mas. Asal dari Semarang, tinggal di Bandung, sekarang bertugas di Madura. Siap. Pertanyaan pertama. Ini langsung saya mau nodong aja ini. Apa top of mind ketika tiba-tiba dapat tugas harus di Madura? Tentang Madura ini. Iya. Bagi saya sangat tertarik karena memang mengenal Madura itu selalu dari kata biasanya, dari kata bahwa, dari kata orang-orangnya begini, mempunyai keunikan tersendiri. Tetapi bagi saya inilah sisi menariknya. Mengapa? Begitu saya mau masuk, saya sudah dikasih semacam guidance. Bapak, selamat datang di negara api. Negara api, kenapa? Avatar ya? Iya Bapak, betul, karena kami dekat dengan api abadi yang tidak kunjung padam. Terus ada pergerakan tanah, ada ini. Bukannya terkenal dengan Pulau Garamnya, saya bilang. Bahwa di sana dulu penghasil garam terbesar. Betul Bapak, tapi untuk topografi dan kontur dari geografi wilayahnya di sini kemungkinan banyak mengandung gas ataupun hal-hal yang lain, sehingga pergerakan tanahnya sedikit luar biasa. Nah, begitu masuk dan kemudian berkenalan dengan sisi kantornya, memang betul ini terjadi. Jadi penurunan di beberapa titik, kemudian tidak hanya negara api dari bawah, tetapi dari cuaca. Inilah negara kepulauan, negeri kepulauannya kita tercinta. Tetapi yang lebih menarik ada, ternyata masih pada saat malam hari, suasana semilirnya masih terasa, sehingga hal-hal yang pada saat siang hari itu terasa menantang ataupun panas, mungkin kadang mempengaruhi hati dan pola pikiran panas, tersejukkan dengan suasana-suasana yang tidak hanya mengundang hal-hal yang tadi itu semilir, angin dan yang lain, tetapi mampu menyejukkan dengan begitu banyaknya. Saya tahu di sini masjid, alunan dan suasana keagamaannya memang luar biasa. Itu yang membuat saya semakin ingin menggali dan juga mengenal budaya Madura bukan dari kata biasanya, bukan dari kata aslinya. Dari kata aslinya. Wah, ini quote menarik nih. Pengen mengenal Madura bukan dari kata biasanya, tapi dari kata aslinya. Aslinya seperti apa? Berbicara soal religiusitas di Madura juga, kami pernah berbincang dengan salah satu pemain dari Madura United, namanya Emrido Jazuli. Satu hal yang pengen diketahui tentang di Madura dan aslinya yang dimaksud, bukan hanya biasanya. Dia dikenal bahwa religinya sangat kuat sekali, tapi dia pengen tahu memang sekuat itukah. Jadinya mereka waktu bermain di Madura United selama beberapa musim jadi tahu itu. Dan sekarang gimana nih, baru satu, katanya bocorannya tadi ini hari kedua ngantor nih. Bocorannya hari dan datang ke kantor. Gimana melihat aslinya? Saya berusaha sebisa mungkin terlibat aktif dalam beberapa kesempatan yang mungkin tidak cukup banyak waktunya. Kayak tadi kemarin ini saya masuk ke masjid, saya lupa namanya, di Hotel Cahaya Berlian. Itu ada masjid tersendiri di sana. Suasana cukup baik, cukup syahdu. Kemudian juga kajian-kajiannya juga dilakukan mendalam. Dan di beberapa pondok pesantren di sini saya belum sempat masuk, tetapi berkenan dengan para kiainya. Memang ini yang terjadi.
religitas terjaga dengan baik, dan juga konsep-konsep yang diajukan itu lebih banyak mengacu pada bagaimana menghormati, bagaimana memiliki hubungan persaudaraan yang baik, ukhuwah dari sesama manusia, dan juga hablum minannas, dan terlebih lagi pada hablum minallah, kepada Tuhan, terjaga sebagai konsep sebuah tradisi. Karena di masyarakat Madura itu kan ada, kalau yang saya pelajari ada 4 figur utama: ayahnya, ibunya, kemudian para pemimpin pemerintahan dan alim ulamanya. Kalau salah Bapak Guru Rato. Nah, Bapak Ibu itu yang hal-hal guru seru. Dan raja pemerintahan. Betul. Karena dengan begitu, kalau kita mendasarkan dari 4 ini saja, itu seharusnya bisa mendrive ataupun mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Kalau konsep-konsep ini dijaga, nilai-nilai religi dan juga dipadukan nilai dari tradisi, itu bisa menjaga orang Madura ini ataupun penduduk asli Madura ini ke arah hal yang baik. Dan ini yang saya rasakan, sebegitu ramah, sebegitu menyambut terhadap hal-hal yang mungkin bagi mereka tidak sebagai seorang newcomer ataupun orang yang cuma menumpang datang, tetapi ketika dikenalkan bahwa yuk kita bersama-sama maju dalam hal yang baik, tidak hanya dari sisi religitasnya yang kita akan dikenal, tetapi dari sisi konsep pemikiran. Bagaimana seorang yang dikatakan asli orang Madura itu bukanlah sebagaimana orang yang biasanya dikenal di luar, tetapi aslinya adalah orang-orang yang kuat, ulet, tangguh, dan juga nantinya memiliki hal-hal yang bisa ditawarkan yang baik kepada negara lain. Tanda kutip ya kan, negara-negara yang di sini, maksudnya dalam artian daerah-daerah di sini pasti memiliki keunikan-keunikan sini yang bisa ditawarkan untuk di luar daerah, sehingga nanti budayanya tidak dikenal hanya sebagai sebatas yang minor ataupun hal-hal yang kurang baiknya saja, tetapi hal-hal yang memang sebenarnya itulah sifat aslinya orang Madura yang memang luar biasa. Warung Madura dibuka 24 jam ya kan? Dan itu ternyata itu membuktikan ketangguhan orang Madura dalam berusaha. Itulah keuletan yang saya rasakan di sini. Berbicara keuletan, itu ada peribahasa yang sebenarnya di Madura. Oh, apa di itu? Madura itu ada asapo angin apuntal ombe. Berselimut angin, berbantal, pakai bantal itu ombak. Itu sebenarnya membuktikan bahwa kerja keras dari orang Madura, keuletan dari orang Madura itu sangat kuat sekali. Kenapa kan dulu kenapa kok peribahasa itu muncul kan, banyak jadi nelayan juga apa segala macam. Betul. Itu kan sebelum bermukim ya. Itu kan juga banyak, walaupun sampai sekarang juga masih banyak juga yang bekerjanya sebagai nelayan. Itu kan baik. Nah, itu yang ada di top of mind dari Pak Alfian ya. Betul. Itu karakteristik itu saya yakin bisa kita munculkan dan juga bisa kita arahkan ke hal-hal yang bisa membuat daerah ini maju, karena potensinya luar biasa. Saya yakin itu. Mengingat di sini sebenarnya kan dari awal kalau saya mempelajari dari sejarahnya sendiri, di sini sebagaimana di daerah kepulauan lainnya, ini pulau loh. Walaupun ada jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa ya kan, ini tetap pulau. Masyarakat kepulauan itu pasti memiliki darah untuk berusaha bertahan terhadap segala tantangan itu lebih daripada masyarakat yang mungkin negara ataupun daerahnya itu luas. Nah, di Pulau Madura ini kita tahu cuaca sebagai sebuah tantangan, topografi dari tanahnya juga sebuah tantangan, dan juga sekelilingnya pun dahulu juga pasti sebuah tantangan, di mana peradaban ataupun kita bilang untuk perkembangan daerahnya mungkin belum semenarik ataupun sehebat yang di sebelahnya. Tetapi dengan adanya jembatan dan akhirnya sekarang terjangkau jaraknya, dan itu menjadikan lebih cepat lagi. Setidaknya aksesnya lebih cepat. Betul. Aksesnya lebih dan cepat. Harusnya transfer untuk pengetahuan juga lebih cepat. Lebih cepat. Karena pasti bisa menilai, dan sebagaimana budaya yang biasa kita lakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Bisa kita amati yang di sebelah, di pulau sebelah, kemudian kita tiru dan kita modif sebagaimana kearifan lokal di sini. Karena memang
akses yang cepat itu membuka banyak hal. Betul sekali. Baik itu perekonomian, baik itu dari sisi keilmuan, terkadang juga pergeseran budaya, bisa pertukaran berbudaya segala macam. Kita berterima kasih pada rejim sekarang ya. Iya. Artinya memang itu keniscayaan yang harus terjadi. Perubahan yang mengarah ke positif itu harus kita jaga. Mengingat Madura sebagai salah satu kita bilang negeri tetangga. Kita ini negeri tetangga yang memang memiliki karakteristik yang khas, yang dengan keuletan dan ketangguhan itu dikenal di mana-mana. Kita tahu sate Madura ada di mana-mana, tukang pangkas Madura ada di mana-mana, warung Madura ada di mana-mana, dan itu membuktikan bahwa mereka semua di sini masyarakatnya adalah memiliki karakteristik untuk berniaga dan akhirnya bisa untuk bertahan terhadap hal-hal apapun. Itu yang perlu kita gali, explore. Siap. Dan Mas Alfian sekarang kalau berbicara ini suatu karir di pemerintahan, ini posisi tertingginya sejauh ini ya? Saat ini ya. Terima kasih. Alhamdulillah ini yang sempat terpikirkan nggak bahwa akan sampai menempati posisi sebagai kepala Kanim? Kalau kita melihat dari perjalanan dan juga lingkup dari hierarki yang ada, untuk mencapai itu dreamnya pasti ada, tetapi timingnya yang kadang-kadang kita tidak mengetahui. Kalau misalnya kita bilang terlambat, tidak juga, tetapi kalau dibilang terlalu cepat, kayaknya ini sudah momennya. Jadi semua berjalan pada rel waktunya, dan bagi saya untuk saat ini mungkin inilah saat yang tepat, karena mengaca dari sebelumnya memiliki beberapa pengalaman yang semoga ini bisa menjadi modal yang baik untuk mencapai di posisi ini. Misalnya bergerak ataupun tadinya berkarir sebagai kepala seksi di beberapa bidang. Ya kan? Bidang. Tidak hanya bidang pelayanan saja, tetapi ada bidang penegakan hukum. Pernah menjadi kepala seksi di bagian teknologi dan informasi, sehingga sedikit banyak mengetahui bagaimana publikasi, media, dan juga pernah untuk sebagai PPK. Nah, ini yang kemudian bisa memberikan pengetahuan yang komplit, sehingga nantinya kami pada saat duduk di sini, kita ini semoga bisa memberi warna yang baik. Karena dengan pengalaman-pengalaman yang cukup itu, semoga bisa kita tularkan dan juga bisa kita arahkan untuk membangun, apalagi di sini sebagai tantangan pertama sebagai kepala kantor, bisa memberi warna yang berbeda. Itu harapan. Bisa memberi warna yang berbeda. Betul. Dan tadi menyempatkan bahwa dreamnya pasti ada ke sana. Betul. Yang ingin saya tanyakan, waktu mencoba untuk berkarir di dunia ini, apa memang dreamnya hanya sebatas kepala Kanim atau memang ada dream yang tertinggi dari lagi? Takut kita itu ketemu lagi di dream yang berbeda. Tentu kalau dulu kita beri pendidikan, lagu-lagu tarunanya itu pasti mencoba menjadi dirjen imigrasi gitu kan. Iya. Semuanya teman-teman yang pernah mengalami pendidikan ini pasti dreamnya arahnya ke sana sebagai leaders untuk menjadi nomor satu di instansi ini. Tetapi kembali lagi, bagi saya bukan masalah hanya dreamnya ke sana untuk menuju, tetapi bagaimana eksistensi kita pada saat menjalani fase-fasenya itu bisa meninggalkan jejak yang baik. Karena apa? Konsep untuk kelembagaan atau instansi itu harusnya bertumbuh, termasuk sebagai kepala kantor. Bukan keakuannya yang akan kita utarakan, bukan saya yang akhirnya memberikan legacy, tetapi dreamnya adalah bagaimana kita memiliki blueprint yang jelas, perencanaan yang jelas, sehingga nanti siapapun yang menggantikan akan bisa melanjutkan, sehingga nanti akan sampai di titik bahwa itu semua sempurna, tanda kutip, dari sisi atau perspektif yang kita inginkan. Misalnya saat ini kantor imigrasi Pamekasan sebagai hanya satu-satunya saat ini kantor imigrasi yang ada di wilayah Pulau Madura dan memiliki wilayah atau luas kerja jangkauannya itu satu Pulau Madura dan juga pulau-pulau kecil lainnya, itu seharusnya bisa secara bertumbuh nantinya memiliki konsep kekinian yang juga dapat menjangkau masyarakat. Menjangkau dalam hal apa? Mempermudah pelayanannya. Kemudian bagaimana menerapkan konsep yang green teknologi. Misalnya dengan kondisi cuaca yang panas ini bisa kita drive-kan, kita arahkan untuk bisa memiliki alternatif energi secara mandiri. Dengan nantinya kita merencanakan memiliki panel-panel surya sehingga bisa tertata kelistrikannya di sini. Bukan berarti kita
kemudian tidak mau berlangganan listrik yang lain, tetapi bagaimana memberikan konsep yang clean energy. Dan itu bisa kita berikan contoh. Karena apa? Fungsi keimigrasian itu kan ada 4. Tidak hanya sebagai pelayan masyarakat, dia juga memiliki penegakan hukum, ya kan? Tidak hanya kepada WNI tapi juga pada WNA. Juga ada pengawasan keimigrasiannya. Dan terakhir adalah fasilitator pembangunan ekonomi. Memfasilitasi bagaimana daerahnya berkembang. Tidak hanya dengan memberikan paspor saja, tetapi juga bisa menjadi role model untuk memberikan konsep-konsep kekinian yang bisa diterima masyarakat. Nih misalnya, masyarakat di sini seneng nih, ya kan? Kadang-kadang lesehan, tidak ada tempat duduk. Bagaimana kita menciptakan suasana lesehan itu, walaupun dia menunggu ngantri, kita tidak bisa meminta mereka tertib untuk duduk tempat duduk. Tetapi paling tidak kita memberikan suasana yang teduh di sana. Kerindangan pohon atau gedung yang ber-AC, di mana kita tidak tidak khawatir terhadap tagihan membengkak sehingga nantinya terjadi inefisiensi. Bagaimana kita kemudian akhirnya berinvestasi terhadap equipment tool kekinian yang nantinya dalam waktu 10-20 tahun dirasakan manfaatnya. Kira-kira begitu. Berarti penyebaran dari DREAM yang dimaksud adalah ada kontribusi nyata. Betul. Legacy itu yang bisa nanti diteruskan oleh yang lain. Betul. DREAM-nya lebih daripada sekedar hanya mencapai pucuk pimpinan, ya kan? Tetapi bagaimana kita bisa berguna buat masyarakat. Karena kembali lagi, kalau kami dari orang Jawa ini kadang tagline-nya sederhana, urip iku urup. Hidup itu menyala. Hidup itu bisa menjadi api ataupun lentera buat yang lain. Apa yang kita lakukan bisa ditiru dan dicontoh buat yang lain. Itu sebenarnya berguna buat masyarakat. Kirain yang diksi yang sedang ramai itu menyala abangku. Oh iya. Itu salah satu tagline keren ya sebenarnya. Stikerisasi itu akhirnya menjadi bermacam-macam ini ya kan, anekdot yang ini. Karena penggunanya tidak tepat, menyala pada saat yang kurang tepat itu. Betul. Iya. Karena ini memang adalah salah satu fase dan pucuk tertinggi, tapi kita juga tidak perlu dan penting juga untuk flashback. Saya pengen ngajak sampai untuk flashback terlebih dahulu. Siap. Ya, apa waktu itu motivasi yang sehingga terjun ke akademi yang seperti ini? Kenapa kok nggak ngambil yang seperti pelajar pada umumnya yang lain lebih banyak? Kan tidak banyak kan tentunya. Betul. Iya. Jadi terpaksa waktu itu masuk imigrasi. Gimana? Begini, sederhana. Saya anak tertua, anak sulung dari keluarga. Kemudian alhamdulillahnya pada saat kemarin besar di Semarang, SD di Semarang, SMP di Semarang. Pada saat SMA, nah ayah saya kan ini kan tentara ini Pak. Kemudian beliau bilang, almarhum bilang, ini ada sekolah yang nantinya bisa ataupun membantulah kami ini, orang tua ini agar tidak terlalu terkekan dengan biaya sekolah. Terus saya nggak ngerti ini sebenarnya sekolah apa. Ternyata begitu ikut tesnya saya masuk ke SMA Taruna Nusantara di Magelang. Pada saat itu di tahun 97 sampai 2000 beasiswanya masih full. Kalau sekarang ini kan sudah mulai berbayar dan kita mulai berbagi. Ada yang berbeasiswa, ada yang berbayar, ada yang memiliki kontribusi khusus. Subsidi silang yang sekarang diterapkan di SMA Taruna Nusantara. Dan kampus yang kita bangun sekarang tidak hanya di Magelang saja, tetapi sudah ada 5 titik lainnya yang akan memulai dari Cimahi, Malang dan yang lain. Alhamdulillah juga putri saya barusan saja juga lulus untuk arah sana. Oh, alhamdulillah. Nah, dari SMA TN ini karena saya anak tertua, pastilah diminta untuk segera bekerja. Mencobalah saya di Akpol. Alhamdulillahnya gagal di Pantohir. Kok alhamdulillah ya? yang pertama disekolahkan tapi nggak tahu backgroundnya apa. Terus yang kedua ini Mas Akpol. Iya, kan saya bilang alhamdulillah karena memang garis tangan itu kan berbeda-beda. Dan saya keterima UMPTN di Undip waktu itu di Fakultas Hukum. Jadi kemudian selama tahun berikutnya pun diminta tetap untuk mencoba yang lain karena tadinya Akpol mungkin bagi saya sulit gitu kan. Mencobalah Akmil sampai Pantohir juga di Magelang. Gagal lagi. Wallahu alam. Jadi intinya percobaan itu terus. Tapi memang kenapa saya bilang alhamdulillah?
Karena memang ternyata saya menyadari passion saya nggak di sana. Passion saya adalah bagaimana bisa berinteraksi, memiliki jiwa hal yang berhubungan dengan sosial gitu. Jadi pada saat SMA pun, walaupun nilai saya cukup untuk masuk ke, dulu kan penjurusan ada IPA IPS ya. Iya. Nah, masuk ke IPA, tetapi saya memilih IPS dan saya mulai bertanggung jawab dengan pilihan itu. Sama IPS berarti? Ya, waktu itu masih NEM ya, nilai Tanas murninya di 50,32 dengan nilai matematika hampir sempurna 98. Kan matematika IPS tidak serumit anak-anak IPA ya. Nah, akhirnya mulailah bisa menyelami itu, dan ternyata ada kesempatan bahwa ada teman yang menginformasikan nih, ini cobalah ke sekolah kedinasan. Saya nggak tahu bentuknya apa, ini apa, tapi mereka bilang pada saat itu Akademi Imigrasi mencari talenta-talenta terbaik. Jadi Akademi Imigrasi ini sempat vakum berapa lama, dari Akademi 1, 2, dan 3 kemudian digantikan dengan pendidikan khusus singkat. Mengapa? Karena pada waktu itu kaderisasi kita dibutuhkan secara masif, mengingat luas wilayah Indonesia yang banyak, sehingga pejabat-pejabat imigrasi ini harus dicetak lebih cepat. Nah, setelah itu agak tercukupi, mulailah Akademi Imigrasi ini dibangkitkan kembali dari tidurnya, dan saat ini sudah menjadi ataupun memiliki nama sebagai Poltekim. Jadi Politeknik Keimigrasian, di mana lulusannya setingkat dengan S1 atau kita dulu kenal dengan D4 ya. Oke. Nah, dari situ ternyata menarik nih ilmu imigrasi. Ternyata memang sesuai dengan apa yang saya waktu itu sempat dreamkan. Kita mampu berkomunikasi dengan orang lain, kita mengenal budaya orang lain, karena kita melayani WNA, warga negara asing, dan juga dari imigrasi. Saya mendapat kesempatan yang luar biasa, begitu banyak. Tidak harus join the Navy to see the world, join the immigration to see the world is okay. Tapi itu tagline yang luar biasa saat ini. Kenapa? Iya. Posisi karirnya saat ini tidak hanya sebagai orang imigrasi di dalam negeri, tetapi ada yang namanya atase imigrasi yang penempatannya di kedutaan besar kita di luar dan juga konsulat-konsulat kita. Salah satu kasih saya, Pak Johan Ginting, itu juga mantan atase imigrasi di luar negeri di Kuala Lumpur, dan itu bisa memberikan warna bagi kita. Kemudian kita ada penugasan yang namanya dulu onshore, kemudian adanya onboard. Kita bertugas di atas pesawat untuk memberikan clearance pada penumpang baik WNI ataupun WNA sebelum dia landing, ataupun onshore di kapal pesiar. Otomatis kan kita ikut dong traveling secara gratis ke luar negeri. Bukan asal biaya negara itu. Malah lebih-lebih lagi atas undangan ataupun bekerjasama dengan pihak maskapai. Nah, inilah yang akhirnya membuat saya semakin tertarik untuk menyelami imigrasi, karena hampir semua titik yang mungkin dulu didreamkan, diimpikan untuk masuk kepada akademi kepolisian ataupun di akademi TNI, itu ada di sini. Dulu di Akademi Imigrasi diberikan pembekalan untuk bisa menembak, pelatihan untuk menembak, pelatihan untuk menyelam, kemudian pelatihan terjun payung juga. Mengapa? Karena rata-rata imigrasi akan bertugas di pelabuhan-pelabuhan udara ataupun pelabuhan laut yang notabene terkadang administrasinya itu dimanajemenkan oleh matra-matra atau teman-teman dari angkatan. Misalnya nih, Bandar Udara Juanda, rata-rata di sana adalah teman-teman dari TNI Angkatan Laut yang memberikan komando. Nah, kalau kita memberikan pelatihan misalnya menembak, nanti akan join dengan teman-teman dari Akpol. Pelatihan menyelam join dengan teman-teman dari Akademi TNI AL. Kemudian dari pelatihan untuk udara ataupun pelatihan terjun payung, nanti join dengan teman-teman dari anak-anak karbol istilah kita kan, dari Akademi Angkatan Udara. Kemudian pada saat posisi seperti ini ternyata saling bertemu, dan inilah konsep yang kolaborasi tadi bisa digaungkan dan memberi warna. Dan akhirnya ternyata Allah Maha Baik, Tuhan itu Maha Baik. Ketika jalan pertama itu tidak terlampaui, jalan kedua tidak terjangkau, ternyata jalan ketiga yang sesuai. Dari saya sebagai anak sulung, alhamdulillah bisa memberikan bantuan untuk akhirnya menyekolahkan adik-adik saya. Adik saya yang kedua adalah jaksa, saat ini berkarir di kasih barang bukti dan tahanan di Buleleng di Singaraja. Adik saya yang ketiga di Bea Cukai, saat ini posisi kedinasannya di Jakarta. Nah, ya inilah yang akhirnya memberi warna.
imigrasi buat saya telah memberi penghidupan yang baik dan juga memberikan pengalaman hidup yang luar biasa. Karena dari situ saya mendapat beasiswa untuk meneruskan setelah akademi imigrasi di Unpad. Jadi S1-nya di Undip tapi lulusnya di Unpad. Oke. Kemudian S2-nya alhamdulillah mendapat beasiswa ke luar negeri di Mingchuan University Taiwan. So, jadi ya lumayan agak menguasai untuk bahasa Cinanya. Kemudian alhamdulillah sudah selesai paripurna untuk S3 di Universitas Islam Sultan Agung. Pada saat kemarin saya di Semarang penugasannya sebagai Kasih Intel Dakim. Jadi sudah tidak ada lagi istilahnya pendidikan ini kan sudah paripurna, sehingga tidak terheran-heran lagi atau wondering nyampe nggak ya jadi S3 gitu. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah selesai. Dua strata alhamdulillah mendapatkan fasilitas dari negara, ya kan, dengan beasiswa, satu dengan dari beasiswa dari luar negeri, yang terakhir ya sekali-kali berkontribusi lah. Jadi donatur lah. Betul seperti itu Mas kira-kira. Jadi imigrasi memberikan warna yang luar biasa bagi saya pribadi, dan dream itu untuk bisa mengaktualisasikan diri mendekat pada masyarakat. Ternyata tidak hanya tercipta dari matra-matra yang bisa kita kenal, tetapi imigrasi pun bisa. Imigrasi itu saya yakin akan lebih banyak untuk memberikan aspek dan bisa berkoneksi dengan masyarakat. Karena sekali lagi tagline terakhirnya adalah memfasilitasi pembangunan ekonomi. Itu yang kita inginkan. Siap. Berarti Mas Alfian menemukan passionnya di keimigrasi ya. Betul akhirnya. Sekali. Ya, itu yang dimaksud alhamdulillah tidak lolos di yang lain. Ini jadi saya jadi teringat bahwa Tuhan sebenarnya tidak akan memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan apa yang kita butuhkan. Betul sekali. Terkadang apa yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Betul. Setuju banget. Sesuai dengan konsep itu kayaknya. Kita sudah membuktikan Mas. Ya, kita sudah membuktikan. Dan itu jangan pernah berputus asa dari rahmat Tuhan. Tuhan itu akan memberikan kecukupan waktunya nanti sendiri. Termasuk dalam jabatan ini. Yang mungkin kalau kita mau secara faktual mungkin harusnya udah dari dulu, enggak. Tidak ada kata terlambat, tidak kata terlalu cepat, tetapi Allah yang mencukupkan, Allah yang memberikan pada saat kamu butuhkan. Dan semoga dengan kecukupan waktu itu dan saya diberi tugas di sini, semoga dalam jangka waktu yang cukup juga ya, saya bisa memberikan kontribusi yang baik itu. Tidak hanya berdasarkan pengalaman saya, tetapi bersinergi dengan teman-teman di sini untuk bisa mengangkat, memajukan seluruh aspek yang ada di Madura untuk dikenal lebih baik. Amin. Masyarakat. Nah, itu yang penting. Komitmen itu yang penting. Insya Allah. Saya sebagai itu. Itu kan saya komitmen. Ya. Betul. Iya. Oh ya, saat selesai bertugas pertama itu sebagai apa di keimigrasian? Di dalam jabatan struktural atau di dalam jabatan yang lain? Maksudnya yang gitu? Lain. Umum yang pertama bertugas. Pertama bertugas kedinasan itu sebagai pejabat imigrasi di Direktorat Jenderal Imigrasi, tepatnya di Direktorat Penindakan dan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Dulu namanya Wasdakim. Oke. Nah, kemudian itu di medio 2004 sampai 2006. 2006 sampai 2011 saya berdinas hampir 6,5 tahun berdinas sebagai pejabat imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, di Banten. Nah, pada posisi itu di tahun 2009 sampai 2011 saya mendapatkan kesempatan untuk beasiswa di Taiwan, sehingga untuk masa penugasan efektifnya hanya 4 tahun di bandara. Nah, selepas dari bandara, saya masih kembali ke Cengkareng untuk bertugas di pendaratan. Kita bilang pendaratan untuk teman-teman yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi. Kemudian mendapat promosi sebagai struktural sebagai Kasubsi Penelahan Status Keimigrasian di kantor imigrasi Jakarta Utara. Itu berjalan singkat sekitar 6 bulan. 2011 dan di 2012 awal saya mendapat penugasan baru sebagai Kasubsi Informasi Keimigrasian di Bengkulu. Itu di luar pertama kali keluar Jawa, dan alhamdulillahnya 4 tahun. 4 tahun itu cukup lama. Cukup lama, tetapi keberuntungan saya, dan itu mungkin rezeki Allah juga, pada saat itu saya kasubsi satu-satunya Mas. Kasubsi satu-satunya, kasih semua terisi, kepala kantor juga ada dari senior kami, sehingga mau tidak mau
suka tidak suka, saya berperan di setiap seksi, mengingat tidak ada kasubsi lainnya. Dan hampir tidak ada pejabat imigrasi yang lain pada waktu itu. Jadi saya paling junior. Jadi pada saat pagi hari misalnya, pagi hari saya membantu di pelayanan keimigrasian di paspor. Siangnya saya membantu di bagian status keimigrasian atau untuk pelayanan terhadap orang asing. Sorenya sambil masih waktu, saya ikut membantu di pengawasan. Jadi saya berkeliling seantero Provinsi Bengkulu ini. Misalnya tidak terlalu jauh, saya kembali, saya mengerjakan tugas saya sebagai kasubsi informasi dengan memeriksa adanya pelayanan SMS gateway, kemudian keluhan dan aduan masyarakat, kemudian penyebaran lewat media sosial. Malam-malam, alhamdulillahnya masih diberikan tambahan pekerjaan sebagai PPK. Jadi begitu berwarnanya momen itu yang menjadikan saya memiliki bekal yang lumayan cukup untuk berangkat ke jenjang berikutnya. Setelah lepas dari Bengkulu, dan itu saya kangen juga. Bengkulu itu karakteristiknya orang-orangnya unik dan karena percampuran antara orang-orang Palembang dengan orang-orang dari Bandar Lampung dan Jawa. Di sana akulturasinya salah satu tempat yang dibuka untuk daerah transmigrasi. Jadi memberikan warna untuk karakter budaya beragam lokalnya. Jadinya ini. Sangat beragam. Kemudian promosi di Pati sebagai kasih waktu itu namanya Lalintus Kim, lalu lintas keimigrasian dan status. Jadi mengurusi pelayanan untuk WNI dan WNA. Nah, Pantura. Kemudian dari Pantura, dari Pati bergerak untuk promosi lagi. Kita masih ada nama jabatan 4B ke 4A sebagai kasih Tikim, Teknologi Informasi Keimigrasian di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat. Di Pati dari 2016 sampai 2018, di Jakarta Pusat 2019 awal sampai di 2020. Jadi hanya 1 tahun persis. Kemudian setelah dari Jakarta Pusat saya bergeser sebagai kepala seksi Intel Dakim, kasih Intel Dakim, Intelijen dan Penindakan Keimigrasian 2020. Nah di situ zaman COVID hanya 8 bulan, 10 bulan mohon maaf, 10 bulan di medio November saya dimutasikan kembali sebagai kepala seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian di kantor imigrasi Semarang. Pulang kampung. Nah 2020 itu sampai 2023 ataupun 2022 awal, akhir. 2023 awal sampai medio kemarin 2024 pertengahan saya bertugas sebagai kepala seksi Yanver Dokjal. Jadi pelayanan verifikasi dokumen perjalanan di kantor imigrasi Pemalang. Jadi road tripnya Pantura ini, pernah di Pati, pernah di Semarang, pernah di Pemalang, dan ini masih Pantura. Masih saya bilang. Pulau yang berada di beda pulau aja. Tapi pesisirnya masih pesisir pantai. Masih ya kan pesisir urusannya. Alhamdulillah itu luar biasa nikmat Allah. Dan mungkin ini sebagaimana kita kalau kita semoga berkinerja baik, berkontribusi baik, dan insya Allah pimpinan-pimpinan kita akan melihat itu sebagai hal yang baik, dan mereka lah ini akan memikirkan bagaimana ini. Tentu kalau saya istilahkan ini kan udah kenyang nih dengan pengalaman. Apalagi waktu di Bengkulu katanya informasinya, kalau istilah saya dulu di kepanitiaan di mahasiswa itu ada pembantu umum biasanya. Jadinya dia bertugas untuk dibutuhkan di semua seksi. Betul. Di semua seksi. Ya. Dengan ketika sudah kenyang pengalaman kayak gini, apa nih terobosan-terobosan yang akan dilakukan di Madura? Tentu kan tadi ada salah satu peran dari imigrasi adalah pembangunan ekonomi juga. Betul. Nah, apa terobosan-terobosan yang akan dilakukan di Madura? Nah, terobosan-terobosan yang akan dilakukan di khususnya di kantor imigrasi Pamekasan. Yang pertama, kami sedang berjuang agar bisa mendapatkan dana tambahan di tahun ini, agar bisa merenovasi kantor itu menjadi lebih baik. Konsepnya bagaimana bisa memberikan rasa nyaman, tidak hanya kepada pegawai, tapi pada masyarakat yang berkunjung dan memohon pelayanan di kita. Nah, dari kantor yang baik itu, kami yakin dan nantinya kami berkeyakinan, tidak hanya yakin tapi berkeyakinan, insya Allah akan ada minat masyarakat untuk berkunjung. Dan tidak harus kemana-mana mencari titik-titik lain untuk mendapatkan pelayanan keimigrasian. Dengan terbukanya akses transportasi ini kan banyak pilihan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Sehingga
terserah dari mereka, opnya dari mereka adalah apakah akan memilih mendapatkan pelayanan keimigrasian di Pamekasan ataupun mungkin di titik lain di Surabaya. Itulah sebenarnya konsep yang baik bagaimana melayani masyarakat, di mana masing-masing itu saling berkompetisi tanda kutip untuk memberikan ruang yang nyaman bagi masyarakat mendapatkan atau menerima pelayanan keimigrasian. Nah, itu dulu yang pertama. Kantor dibuat nyaman, kemudian kita bergerak ke arah kedua, memberikan fasilitas yang lebih baik kepada masyarakat. Apa itu? Ada drive-thru nanti yang akan kita bangun. Kemudian adanya ruang-ruang publik yang bisa dipergunakan untuk masyarakat, sinergi dan kolaborasi. Tidak hanya karena ingin mendapatkan layanan keimigrasian, tetapi konsepnya adalah bagaimana kantor imigrasi itu pun juga nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat, khususnya bagi teman-teman ataupun masyarakat yang ingin merasakan bagaimana bekerja di imigrasi. Apa itu? Magang misalnya, menerima yang lebih banyak ataupun dari titik lain, sehingga nantinya bisa mengenal, oh sebenarnya ini yang dilakukan imigrasi, sehingga bisa meminimalisir syakwa syangka atau praduga-praduga terjadinya hal-hal yang mungkin bagi mereka itu hanya dalam pemeo saja, dalam pemikiran saja, tapi lebih mengenal lebih dekat. Ternyata ruang itu ada, kita ciptakan. Ya, fasilitas-fasilitas itu nanti akan kita coba lengkapi. Nah, kemudian juga kita mencoba untuk nantinya bersinergi dengan pemerintah daerah. Ini yang ketiga program yang ingin saya laksanakan. Membuka ruang-ruang layanan tambahan yang sifatnya tidak hanya di MPP, Mall Pelayanan Publik, di MPP keniscayaan, tetapi kita ingin menciptakan ruang-ruang khusus yang sekarang ini sudah mulai dikenal di sana di Jakarta sebagai Immigration Lounge. Kita coba kenalkan sebelum ada di daerah lain. Kenapa nggak di Pulau Madura? Kita buat tempat yang nyaman, fasilitas yang eksklusif dalam perspektif dan juga dukungan dana yang sesuai, dan nantinya masyarakat bisa menikmati layanan keimigrasian yang secara lebih dekat dengan mereka. Tidak hanya lebih dekat, tetapi lebih intim, lebih intens. Jadi apa yang dikeluhkan, apa yang ingin dicapai ataupun ada yang diinginkan itu bisa terakomodir semua di sana. Tidak hanya berupa pelayanan paspor, tetapi juga konsultasi. Apa itu? Apabila ada investor asing yang ingin masuk misalnya, dia membutuhkan bukan wacana, tetapi gambaran bagaimana produk-produk hukum yang nantinya apabila mengundang TKA datang ke Pulau Madura, datang ke Destinasi Madura, itu bisa tercerahkan sehingga pada saat mereka datang, visa yang digunakan juga tepat, izin tinggal yang diberikan pun sesuai, dan termasuk perizinan-perizinan lainnya. Baru setelahnya kita akan buat rasa nyaman itu ada. Kita berkolaborasi dari mereka ini mendapatkan kemudahan dalam usaha dan mendapatkan kenyamanan dalam bekerja terutama pada TKA, sehingga bisa berkontribusi menghasilkan tidak hanya untung buat mereka tetapi untuk pada masyarakat. Nah, inilah fasilitatornya. Dan yang terakhir nanti di keempatnya, fasilitas-fasilitas yang ada itu, improvement dan sinergi hal-hal yang ada itu bisa menjadi sinergi yang utuh kepada teman-teman yang lain. Semoga kantor yang nanti kita bangun ini, yang nantinya bisa juga dinikmati oleh masyarakat, itu bisa menjadi kantor yang menjadi percontohan buat yang lain, role model. Dengan tadi saya keterangan di awal, kita memiliki energi yang melimpah dari matahari, kita buat konsep dengan kantor yang green energy di sana. Kemudian kita ciptakan titik-titik yang nyaman, zona yang nyaman, sehingga nantinya masyarakat di sana bisa menikmati dan merasa bahwa oh inilah imigrasi hadirnya itu seperti ini. Dan bisa nantinya semoga bisa menjadi proyek yang ditiru oleh instansi pemerintahan lainnya yang hadir di Pulau Madura, tidak hanya sifatnya formalitas belaka, tetapi memang meninggalkan jejak di hati masyarakat. Itu yang saya sampaikan. Siap. Kalau renovasi untuk kantor itu kan mau diajukan terlebih dahulu. Betul. Untuk pengajuan terlebih. Kalau untuk program-program tersebut itu dicanangkan dimulai kapan? Nah, ini saat ini kami sedang menunggu proses persetujuan dana ABT, kita anggaran biaya tambahan dari DCA, dari Dirjen Anggaran. Nah, seandainya itu sudah launching, insya Allah di bulan depan kita sudah mulai programnya untuk renovasi kantor. Dan nantinya setelah ini selesai, kami berharap di tahun depan ya
kita mulai bergerak untuk memenuhi apa yang diminta sebagai SPBI, sistem pembayaran berbasis elektronik. Kita sudah melakukan, tetapi untuk layanan saat ini hanya M-Paspor saja yang ada di kita. Kita ingin nantinya menciptakan bukan berbelanja aplikasi, tetapi lebih mengelaborate kemampuan dari anggota kami untuk menciptakan terobosan-terobosan secara digital yang akan memperkaya dan mempermudah masyarakat. Kita tahu mungkin ya kan untuk saat ini ya kan budaya untuk menggunakan aplikasi atau by digital system itu di sini masih belum sesuai diharapkan. Cuman untuk penggunaan smartphone keren, banyak. Untuk hanya mengklik berita-berita ataupun hal yang lain cepat. Tetapi untuk bisa mengaplikasikan ataupun berlayanan ataupun memiliki konsep tentang bagaimana pelayanan secara digital itu, masyarakat masih perlu untuk didorong ke sana. Nah, kita ingin menciptakan aplikasi yang mudah itu dan sebagai pendamping dari aplikasi yang sudah ada, sehingga nanti ketika terjadi saat ini kita tidak menutupkan ya. Terjadi serangan ransomware, ada di pusat data nasional. Alhamdulillah imigrasi memiliki kemandirian dalam kesisteman sehingga lebih cepat pulihnya dibanding instansi lain. Kita memiliki DRC, Disaster Recovery Center di Bali yang saat ini diaktifkan kembali, dan ada juga di Jakarta, sehingga pelayanan kita berangsur-angsur sudah pulih. Saat ini masyarakat sudah bisa mengakses kembali layanan lain tersebut. Nah, bagi kita untuk melakukan backup terhadap kesisteman itu, kita ingin bersinergi dan kita ingin mengedepankan, ada loh ide kami untuk membuat aplikasi pendamping dari M-Paspor ini yang nantinya juga bisa diakses oleh masyarakat sehingga memudahkan secara digital. Seandainya nanti di sini terjadi pergangguan galat sistem, masyarakat tetap dapat mengakses layanan misalnya dalam program antrian itu lewat aplikasi lainnya. Nah, masyarakat tetap dapat terlayani walaupun untuk program ataupun sistem pelayanan paspor tetap terpusat. Tetapi masyarakat nantinya akan lebih tertata, disiplin, dan mendapatkan antrian yang sesuai. Saat ini kita masih bergerak untuk itu karena dengan down-nya sistem itu memang berefek ke beberapa pelayanan. Nah, inilah nanti yang akan kita coba canangkan di tahun mendatang. Bergerak untuk mengubah konsep yang tadinya masih sifatnya bukan manual ya, lebih kepada budaya masyarakat yang ada, yang datang langsung ke kantor imigrasi kemudian mendapat pelayanan, tetapi nantinya mendapatkan pelayanan yang bisa diakses secara digital sistem. Dan nantinya lama-lama saya yakin dengan informasi yang masif, kemudian kita mencoba berdialog ataupun melakukan sosialisasi pada masyarakat, insya Allah mereka pasti akan mengikuti. Saya memiliki keyakinan itu karena pengguna smartphone di sini cukup luar biasa. Tidak hanya kalangan yang sifatnya berpendidikan saja, tetapi rata-rata pengunjung kami semua memiliki smartphone. Semoga tidak hanya ponnya yang pintar, tetapi masyarakat bisa lebih mengikuti smartphone-nya. Berarti akan mengupayakan percepatan digitalisasi pelayanan. Betul sekali. Dan budaya literasi juga. Ya, itu harus juga mengikuti. Betul literasi digital juga harus ini namanya juga harus mengikuti, dan setiap daerah juga didorong ke sana. Kenapa? Siap. Karena perkembangan teknologi makin pesat. Betul. Makanya sekarang saya sudah sering bicara ketika diundang kadang untuk isi ini. Saya menyampaikan bahwa bagi perempuan sekarang jangan pernah berpikir hanya untuk antara perempuan dengan laki-laki, urusan gender. Persaingannya udah bukan di situ. Sekarang persaingannya adalah manusia dengan AI. Yes. Jadinya kalau kamu masih berpikir antara ini perempuan harus ini berbeda, kamu telat udah berapa? Sekarang udah berpikirnya bukan manusia sesama manusianya, perempuan atau laki-laki. Sekarang antara manusia dengan AI. Jangan-jangan nanti kita tergantikan dengan AI. Petugas-petugas imigrasi lapangan sudah jadi AI semua. Tapi mungkin untuk di sini kita step by step, learning by doing juga. Kita belajar dengan cara melakukan kan. Untuk saat ini mungkin yang proper, yang pas yaitu bagaimana meliterasikan masyarakat terlebih dahulu, membudayakan untuk mereka membaca dan kemudian membudayakan mereka untuk menggunakan itu dulu. Use it, ya kan, gunakan itu dulu. Nanti pasti ada resistensi, saya yakin. Tetapi lama-kelamaan insya Allah bisa, ya kan? Saya yakin bisa. Kalau memang ada kerumitan di sana,
imigrasi siap hadir untuk memberikan penjelasan. Semoga kita bisa menjadi hub untuk transfer teknologi transfer tadi, bukan knowledge ya. Kalau knowledge saya yakin bisa dicari dimanapun, tapi transfer teknologi untuk bisa membudayakan orang untuk menggunakan smartphone secara benar segala macam. Gara-gara dia hanya mau memohon paspor, semoga imigrasi bisa hadir di sana. Oke. Dia jadi ramah tanda kutip dengan smartphone-nya sendiri. Iya. Gini loh caranya. Oh, siap. Insya Allah kami petugas imigrasi siap hadir di sana. Oh, berarti itu yang menjadi salah satu program Immigration Law. Jadinya lebih dekat dan lebih intimate kepada masyarakat untuk menjelaskan apa sih program-program keimigrasian, apa sih manfaatnya kalian untuk membuat paspor secara baik, sesuai prosedur, ya kan? Tidak mengada-ngada. Apa sih manfaatnya kalian mendapatkan pengetahuan terhadap cara mengundang TKA datang kalian sebagai pelaku investor. Untuk apa? Agar ketika terjadi tertib secara administrasi, insya Allah hal yang dilakukan dengan niat baik akan menghasilkan hal yang baik pula. Tujuan kita dari awal ingin bekerja, tapi sesuai dengan prosedur, ya kan? Semua dokumennya sudah lengkap, sudah sesuai, tentu insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga dan bisa menghidupi keluarganya di sini. Nah, ini yang terkadang tidak bisa dijelaskan apabila tadi itu mungkin layanan kita atau gedung layanan kita masih belum memadai. Mungkin petugas kita juga masih sangat kurang untuk melayani seluruh Pulau Madura ini. Dan itu masalah klasik di mana saja instansi. SDM-nya pasti berkurang. Tetapi kita tidak berputus asa dengan itu. Saya ingin agar teman-teman mengelaborate kemampuannya agar nantinya tercipta multitasking tadi. Tapi kita memang tidak bisa push itu terlalu dalam hal ini terlalu keras. Kenapa? Karena memang background dari masing-masing berbeda. Betul. Ya kan? Kita akan konsepkan ataupun saya sebagai pimpinan nanti akan mencoba untuk memposisikan mereka sesuai dengan kemampuan yang pas. Tetapi tetap dengan multitasking. Tidak hanya monoton pada area-area tertentu saja, tetapi yang lain. Semoga nanti bisa kita sekolahkan semua untuk menjadi driver, untuk bisa nyetir misalnya. Semoga nanti yang lainnya juga bisa mengoperasikan komputer walaupun secara sederhana, ya kan? Semoga yang lainnya nanti bisa berperan untuk mengedukasi masyarakat dengan kita memberikan pelatihan-pelatihan, pengetahuan-pengetahuan yang harusnya ya kan sesuai dengan peraturan hukum kekinian. Peraturan-peraturan itulah yang harusnya menjadi senjata bagi kami instan Kemenkumham untuk mengedukasi masyarakat agar mereka bisa tertib secara aturan dan mendapatkan layanan yang sesuai sehingga produk yang dihasilkan pun tepat guna. Gitu. Tentunya kalau dalam pandangan saya ketika salah satu layanannya adalah konsultasi, yang penting untuk di briefkan, diikutkan edukasi itu adalah bagian dari public speaking. Yes. Kenapa? Karena banyak orang yang tahu tapi tidak bisa mentransferkan itu. Iya, betul. Jadi pengetahuan itu hanya mengendap di dirinya sendiri. Banyak orang memahami itu tapi tidak bisa membuat orang paham. Betul. Nah, itu yang juga penting. Berbicara soal immigration law itu titik-titik utamanya rencananya di mana saja yang menjadi titik utama? Untuk saat ini kami mencoba untuk menggandeng nantinya. Saat ini belum berkesempatan ya untuk bertemu dengan beliau di Bangkalan. PJ Bupati Bangkalan waktu itu sudah dalam, mungkin nanti bisa dilihat di IG-nya kami, beliau memberikan testimoni bahwa memang kebutuhan layanan keimigrasian secara mandiri di Bangkalan itu sangat diperlukan. Mengingat topografi dari Pulau Madura ini kan tidak hanya di selatan saja. Betul. Walaupun akses jalannya yang bagus di selatan, tetapi dari utara ini rata-rata ketika ingin mengakses layanan keimigrasian, mereka berhenti terlebih dahulu di Bangkalan. Nah, di Bangkalan ini ada MPP. Nah, kondisi MPP, terima kasih kepada Bapak PJ Bupati dan juga para musbida di sana. Perangkat daerahnya ternyata bisa memberikan ruang yang cukup luas ataupun cukup memadai bagi kami untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Namun kembali lagi ternyata tidak cukup. Beberapa kali kami ke sana dan melihat bahwa masyarakat ya seperti biasa, mungkin tempat duduknya kurang sehingga banyak yang duduk di lantai untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Memang akses layanan tidak hanya mengantri pada imigrasi saja, tetapi ada juga kepada Capil. Tapi memang dua instansi ini yang di Bangkalan, di MPP Bangkalan ini
ternyata mendapatkan animo yang luar biasa tinggi. Nah, berangkat dari situ, untuk memecah konsentrasi, kemarin sempat ada wacana agar memberikan ruang tersendiri bagi imigrasi. Dan dari wacana itu kita sambut bagaimana kalau kita berikan ruang atau yang kita sebut dengan konsep immigration lounge tadi, di mana dari imigrasi, teman-teman imigrasi di Jakarta juga sudah menerapkan, tapi itu di area bandara kalau nggak salah saya dan beberapa titik. Nah, konsep inilah yang nanti akan kita kedepankan untuk kita kenalkan terlebih dahulu setelah orang menyeberang dari pulau sebelah untuk masuk pertama kali. Etalasenya ini yang kita ingin sampaikan. Oh, ternyata ada ini. Kemudian nanti bergerak berikutnya. Moga-moga di 4 kabupaten yang ada, baik dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb, bisa mendapatkan fasilitas ini, akses ini, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan akses layanan keimigrasian. Terlepas dari sedikit dan tingginya animonya, tetapi bagi kami itu sebuah keniscayaan untuk bisa mewujudkan, ya kan? Karena apa? Nah, itulah bentuk negara hadir di tengah masyarakat. Betul. Kenapa saya nanya kayak gitu? Karena immigration law di pandangan saya ini semacam kayak alternatif layanan yang itu berada di bukan titik memang orang butuh ke sana. Betul. Contoh kayak gini, kita kalau ke mall pelayanan publik itu semua orang memang pengen ngurus sesuatu ke sana. Betul. Tapi kalau immigration law di pandangan saya itu biasanya harus ada di beberapa titik ya, salah satunya kayak bandara di ini segala macam, yang memang tujuan orang ke sana bukan mau ke imigrasi, tapi kami ada layanan untuk itu. Betul. Nah, itu. Nah, berangkat dari statistik yang pelayanan di MPP Bangkalan itu, makanya kita yakin bahwa ini sudah mulai diperlukan nih immigration loan di sana, karena masyarakat ternyata ke sana pun ingin membutuhkan layanan yang khusus sifatnya. Nah, untuk menciptakan kantor baru, ya kan, kantor baru itu mungkin perlu waktu. Tetapi dengan immigration loan ini, dengan diinisiasi juga pemerintah daerah dibantu, semoga itu bisa menjadikan layanan keimigrasian diakses dengan lebih mudah. Titiknya saat ini memang mereka membutuhkan dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Betul, harusnya ada di tertentu di area-area yang sifatnya lebih intimate, tapi saat ini di Bangkalan itu memang membutuhkan. Terlihat dari statistik dan juga animo masyarakat yang begitu tinggi. Gitu kira-kira. Oke, Las. Berbicara soal ini kan baru nih datang ke Madura. Siap. Dan statusnya sekarang baru sebagai kepala Kanim, sebelumnya kepala seksi ya, sebatas kasih sekarang jadi kepala Kanim. Ketika nyampe di sini, apa yang pertama dilakukan? Pertama, konsolidasi terlebih dahulu, yaitu di lingkungan internal itu kita mencoba menyamakan persepsi dan visinya dulu. Apa yang ingin kita capai bersama-sama, tidak hanya sebuah program kepala kantor belaka, tapi menciptakan kesamaan tekad. Dan akhirnya kita bersepakat bahwa kita ingin menciptakan yang tadi yang pertama saya sampaikan, ruang yang lebih nyaman tidak hanya kepada pegawai tetapi juga pada masyarakat, sehingga nantinya setelah itu tercapai kita bisa bergerak selanjutnya untuk menjangkau masyarakat dengan lebih baik, tidak hanya dengan ruang layanan yang baik tetapi program secara digitalisasi tadi, bagaimana membudayakan masyarakat untuk mengakses layanan keimigrasian secara digital, ya kan. Setelahnya bersinergi dengan pemerintah atau instansi pendanaan lain, ya kan. Setelah kita padu nih, ya setelah kita bisa berkonsolidasi secara internal, kita berkolaborasi dengan instansi lainnya untuk bisa memberikan warna lain terhadap perubahan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada ini yang lebih mengena kepada masyarakat. Apa itu? Mungkin layanan-layanan yang sifatnya tidak hanya ada konsentrasinya di MPP, tetapi tanda kutip saling mengisi pada saat ada momen yang sifatnya berupa misalnya perayaan ulang tahun instansi tertentu. Kita hadir di sana memberikan layanan masyarakat. Ini baru contoh yang awalnya. Tetapi contoh gambaran besarnya adalah semua sama visi dan misinya untuk membangun daerah ini, khususnya di Pamekasan, umumnya nanti keseluruhan Pulau Madura. Karena wilayah kita kan seluruh pulau. Nah, nantinya 3 titik ini saja sudah memerlukan energi yang luar biasa untuk mewujudkannya. Tetapi pelan dan pelan, sebagaimana konsep awalnya. Bukan keakuannya yang akan ditonjolkan, tetapi bagaimana ada blueprint yang jelas bagi kantor imigrasi yang ada di sini nantinya bertumbuh seperti apa, dan juga layanan terhadap masyarakat nanti akan bertumbuh seperti apa di Pulau Madura ini.
kira-kira begitu. Berarti 4 tadi itu adalah yang sedang diupayakan, dirancang terobosan-terobosan itu. Betul. Itu bagian dari melihat beberapa catatan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan imigrasi di Madura. Betul, karena untuk saat ini imigrasi Pamekasan sebenarnya sudah sangat luar biasa kontribusinya. Kita berbicara untuk statistik saja, kalau permohonan paspor termasuk yang luar biasa untuk PNBP-nya. Jadi untuk layanan orang asing sendiri ada 557 permohonan izin tinggal. Itu di medio 2023. Ada ITK sebesar 450 permohonan. Rata-rata didominasi oleh orang yang melintas, kemudian pekerja-pekerja kapal. Ada layanan ITAS. Kalau ITAS itu kan harus menetap. Kalau ITK itu kan yang berkunjung, izin tinggal kunjungan. Ada 95 permohonan. ITAP sebesar 12 permohonan. Di medio 2024 ini saja di triwulan kedua itu sudah ada 170 permohonan untuk ITK. Kemudian ITAS-nya 20 permohonan dan ITAP-nya 3 permohonan. Nah, kalau dari sistem keimigrasian sebaran orang asingnya itu di Bangkalan itu ada 35%. Kemudian di Sampang ada 28%, kemudian di Pamekasan ada 28% dan Kabupaten Sumeneb sebesar 9%. Jadi karena titik ujung ya agak lama orang menjangkau ke sana. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya kita konsentrasi orang asing bahkan akan lebih ke sana, ke arah Sumeneb sana. Mengingat di sana titik atau daerah yang perlu diekspor lebih dalam. Dan saat ini investasi sudah mulai bergerak ke arah sana. Nah, yang menjadi barometer itu dengan menghasilkan pelayanan yang sedemikian masif, terutama kalau paspor jangan ditanya, ribuan untuk saat ini, ya kan? Nah, ini nantinya semoga dari yang saat ini sudah bisa kita capai, menghasilkan PNBP yang juga banyak dan bisa berkontribusi nantinya kepada negara, kita mencoba mengalihkan, karena ABT itu kan dana dari PNBP juga, mengalihkan yang dikembalikan kepada kita untuk kita ciptakan ruang bagi masyarakat agar lebih nyaman tadi, agar lebih sampai pelayanannya itu dan mengena di hati masyarakat dengan kembali lagi tidak membeda-bedakan. Kita ciptakan ruang paham yang lebih baik, sekarang sudah ada, tetapi harus lebih baik. Kita kan bertransformasi, perubahan itu harus yang ke arah yang lebih baik, tidak stagnan saja. Jadi itu yang ingin pertama kali kami lakukan, karena tanpa itu agak bukan mustahil, agak sukar perjalanan kita ke depan tanpa adanya layanan atau fasilitas yang memadai buat masyarakat. Kira-kira seperti itu. Oke, iya. Apa nih yang bisa dipelajari dari perjalanan hidup dan perbincangan dari tadi yang bisa disampaikan kepada pemirsa KTV? Jadinya kan perjalanan cukup panjang. Siap. Hingga sekarang menjadi kepala Kanim walaupun baru hitungan hari lah. Siap. Baru hitungan Betul. hari. Tapi apa yang bisa dipelajari dalam pandangan sampean yang bisa disampaikan kepada pemirsa KTV dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat juga? Karena belajar tentang kehidupan itu tidak cukup hanya 1 orang 2 orang, kita bisa belajar dengan siapa saja. Betul. Dan apa yang bisa di-share. Nah, karena di Madura mengandung konsep religi yang luar biasa kental. Kalau bagi saya sebagaimana mungkin kesannya klise, tetapi memang itu yang memang harus dikedepankan. Bersabarlah atas kuasa Allah, bersabarlah atas nikmat Allah. Insya Allah itu memang akan indah pada waktunya. Karena qadarullahnya, apapun yang kita rencanakan, seberat apapun tantangannya, ketika nanti kita dalam fase yang terakhir ataupun yang dalam titik akhir, insya Allah itu akan mencukupkan ketika kita juga berbuat baik kepada Allah, ya kan, kepada Tuhan. Dan juga ketika kita hablum minallah, insya Allah hablum minannasi akan terjaga, ya kan. Jangan pernah memberikan pembeda ataupun berkeyakinan yang negatif terhadap orang. Contoh sederhana, kita ingin berdonasi, bersedekah pada pengemis di jalanan, tetapi terkadang bagi kita, orangnya sehat, orangnya baik-baik aja. Kalau kita berasumsi seperti itu, kita tidak tahu apa yang dialami dalam hidupnya. Ketika kita ingin bersedekah, sedekahlah, jangan dipikirkan. Nantinya kita akan tahu apakah itu cukup atau tidaknya dari orang-orang tadi yang mungkin mendoakan kita dalam perjalanan kita. Mengapa? Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, ya kan? Itulah asumsi negatif. Berprasangka baiklah sama Tuhan, sehingga Tuhan akan bukakan jalan.
Dan mungkin itu otentis, tapi memang itu pengalaman hidup yang saya alami. Ketika kita berpikir positif, semua jalan akan terbuka. Dan saya sekali lagi tidak ingin mendengar bahwa ketika sampai di Madura biasanya seperti ini. Saya ingin menjajal, berprasangka baiklah terhadap keadaan yang ada, sehingga saya yakin aslinya tidak demikian. Sehingga nanti saya bersama-sama berkontribusi bersama, bekerja bersama dengan teman-teman di sini yang mungkin asli orang sini untuk membawa suasana yang lebih baik. Perubahan itu sebuah keniscayaan, tetapi ketika nantinya belum komplit, insya Allah generasi berikutnya, masa berikutnya, kepala kantor berikutnya akan bisa melengkapi. Tetapi kita bisa meletakkan fondasi-fondasi yang baik tadi. Bersabarlah atas nikmat Allah dan insya Allah semua akan indah pada waktunya. Demikian. Semua akan indah pada waktunya. Bersabarlah. ya perbincangan dari kali ini saya juga ada hal yang saya bisa juga pelajari. Saya tarik dari istilah kontribusi nyata. Dengan adanya kontribusi nyata, tentu yang dirasakan bukan hanya terhadap diri kita sendiri, tentu itu untuk orang umum. Kenapa? Karena bagusnya manusia itu ketika bisa bermanfaat terhadap orang lain. Dan itu yang penting menjadi mindset bagi semua masyarakat, bahwa hidup ini bukan hanya tentang saya, tapi hidup ini tentang kita. Saya dan kalian gitu. Luar biasa konklusinya. Ya, betul seperti itu. Itu yang ingin kita sampaikan, bagaimana imigrasi itu tidak mendasarkan akunya imigrasi, tetapi bagaimana imigrasi itu bisa berkontribusi lebih baik pada masyarakat. Jadikan imigrasi itu sebagai pelengkap hidup saudara-saudara semua, teman-teman semua, bahwa dengan adanya imigrasi yang hadir menjadikan pelengkap untuk saya bisa berangkat ke luar negeri, bisa mencari pekerjaan dan bisa mengakses hal-hal lainnya di dunia ini. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hal-hal yang memberikan warna bagi kehidupan kita. Pertumbuhan ekonomi. Ya, itu saja dari saya, Said Mujtahidi. Terima kasih juga pada Mas atas Alfian. Kesempatan berbincang di sini. Terima kasih sekali atas waktunya. Oke, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.